Seandainya orang Batam, masjid apa kita ini? Masjid Baitul Ummah. Seandainya jamaah Masjid Baitul Ummah ini masing-masing setiap kepala duitnya paling sedikit tabungannya 100 juta. Amin. 100 juta. Amin. Dimasukkannya ke kresek itu 1 juta untuk atap. Maka berarti yang tinggal di bank 99 juta. Pulang nanti malam pas tidur mati. Kira-kira yang dibawanya mati berapa? Yang 1 juta untuk pelapor Baitul Ummah ini yang dibawanya mati. Yang tinggal di rekening 99 juta tinggal di rekening. Kalau ibu punya duit 100 juta, 1 juta ibu kasih, 1 juta itulah untuk atap ini. Yang 99 meninggal ibu, diambil mereka. Yang menangis cuma sebelah kanan. Menengok mau dipinang siapa bulan depan. Makanya adik kresek bawa ke belakang. Ibu-ibu masukkan 100 juta, masukkan. Yang tak ada buat duit masukkan semua. Gelang, rantai, subang, anting, gelang kaki, kancing peniti emas, masukkan. Tapi jangan sampai yang imitasi. Jangan sampai nanti panitia membawa ke toko emas mau dijual, ayah ini imitasi lah. Yang keempat, apa pelajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Umur 38, umur 39, umur 40 naik dia ke atas Jabal Nur. Jabal Nur. Waktu dia hijrah namanya Jabal Hutsa. Waktu dia dapat wahyu Jabal Nur. Nama guanya Gua Hira. Turunlah malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam. Ketika turun ayat itu menggigil dia kedinginan. Sampai di rumah diselimuti oleh Khadijah. Turun ayat, ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang berselimut. Pelajaran yang keempat, menikahlah dengan perempuan yang menyelimuti kita saat kedinginan, memberikan motivasi dakwah. Dibawakannya ke pamannya namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah, ini ada apa suamiku menggigil? Kata Waraqah, malaikat Jibril yang dulu turun kepada Ibrahim, turun kepada Musa, turun kepada Isa, sekarang turun kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau dia terusir dari kampungnya, aku yang akan pertama menolong dia. Waraqah tahu. Dari mana Waraqah tahu? Karena Waraqah membaca Zabur, Taurat dan Injil. Mudah-mudahan panjang umur adik-adik nanti bisa pergi umrah naik ke Jabal Nur. Dari hotel naik taksi jam 4 sampai di bawah Jabal Nur jam 4 naik ke atas. Jam 4.30 sudah sampai di atas. Oh enggak Pak Ustaz, kami kemarin 1 jam. Enggak, saya sampai jam 4 naik ke atas, saya tengok 4.30. Pas sampai di atas saya sendiri sampai, yang lain di bawah. Begitulah hebatnya saya. Naik ke atas, habis itu sholat sunat di tempat Nabi waktu turun Iqra itu. Habis itu tunggu azan subuh, sholat subuh di atas. Panjang umur, sehat badan, kita akan bersama naik ke Jabal Nur dan sholat subuh di atas insyaallah. Amin. Ongkos tanggung masing-masing. Semangat cari duit, semangat bekerja, semangat beraktivitas, napak tilas sejarah Nabi. Umur berapa Nabi naik ke atas? 38, 39, 40, 3 kali berturut-turut. Di saat usia 40 itulah datang. Pak Ustadz kabarnya usianya enggak 40 Pak Ustadz, 35. Itu Mahkamah Konstitusi. Ceritanya lain ini. Umur 40 Nabi naik ke atas. Jadi pelajarannya, Khadijah tidak pernah melarang dia
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Abang mau kemana bang? Ke masjid. Jangan ke masjid bang, tetangga kita 2 hari ke masjid kemarin habis itu meninggal. Abang mau kemana bang? Aku mau bersedekah deh untuk pasang pelapon. Jangan bang, habis duit kita, rumah kita belum lunas, kompor kita 3 bulan lagi baru habis. Tapi kalau istrinya solihah macam jamaah Masjid Baitul Ummah, suaminya tak dilarangnya datang pengajian, maka insya Allah inilah ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat kedinginan dia yang menyelimuti, di saat perlu sokongan dia yang menenangkan hati. Istri yang begini kalau dapat jangan dikubur sebelum mati. Betul. Mudah-mudahan kalian adik-adikku dapat istri yang solihah-solihah. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya selalu mengikuti pengajian Ustaz Somad. Alhamdulillah. Dalam pengajian itu Ustaz bilang istri solihah itu ada 4. Orang kaya, bangsawan, cantik rupanya, taat beragama. Tolong Ustaz carikan untuk saya. Kalau ada yang begitu, kenapa aku kasih ke kau? Jangan melihat kesempurnaan. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhir. Siapa mencari kawan tak bercacat, seumur hidup takkan berkawan. Siapa yang mencari calon yang tak punya cacat, seumur hidup akan menjadi jombloan sejati. Insya Allah jodoh kalian tak lama lagi, insya Allah. Ada kawan saya dicetaknya surat undangan. Saya bilang calonnya udah ada? Belum. Gimana? Buat calon menunggu konfirmasi. Kalau ada orang yang belum nikah, jangan diejek. Ini kadang orang ini banyak ngejek. Kau belum nikah? Belum. Bulan puasa dekat lagi. Nanti yang banguni kau siapa? Orang dibanguni bininya, kau dibanguni pakai mercon. Kau belum nikah? Kenapa kau tak nikah? Semua orang berbini. Yang jomblo itu dajjal, iblis. Tak boleh. Saya tak pernah mengejek orang belum nikah. Kalau ada kawan saya yang tak nikah, saya datangi diam-diam. Kenapa belum nikah? Kata dia, aku menggeletar badanku kalau dekat perempuan. Nanti ku kawan. Kalian walaupun kalian anak lajang, walaupun gagah, walaupun perkasa, jangan kalian datang sendiri ke calon rumah mertua itu. Jangan kalian datang. Assalamualaikum Pak, mau dibawa kemana hubungan kita? Diusir, pergi balik kau. Kalian bawa juru bicara, bawa Ustadz Haruna Hasim, bawa Ustadz Endri, bawa ketua masjid. Kalau Ustadz Somad kami bawa, jangan. Kalau aku kalian bawa, aku yang diterimanya nanti. Ada usaha, ada ikhtiar, dan jangan kalian gantungkan dialah satu-satunya harapan. Pantang. Jadi kalian ngomong situ, Pak, hubungan kita ini sudah lama satu masjid di Baitul Ummah, sudah sering pengajian, tapi saya ingin lebih dekat lagi. Saya ingin hubungan kita ini kekeluargaan, Pak. Aku ingin menjadi imam bagi anak Bapak. Kalau Bapak setuju, insya Allah kita laksanakan niat baik ini. Tapi kalau Bapak tak setuju, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1999 lagi siap menunggu saya, Pak. Begitu. Ini Mas Meminang, Pak, anak Bapak itulah satu-satu. Matilah kau. Macam tak ada aja perempuan di dunia. Di akhir zaman nanti kata Nabi, Al-Qayyimul Wa'idu, satu laki-laki 50 perempuan. Persaingannya luar biasa. Sedangkan saya aja yang hitam, kurus, gundul, botak. Tengok kalian lah komen-komen di Instagram itu. Ustadz, jadikan aku yang kedua ya. Apalagi kalian yang ganteng-ganteng luar biasa ini. Ini anak muda di Batam, makanannya sehat, alamnya cantik, tapi gayanya lemah, lesu, letoy, loyo, lunglai. Malaikat maut pun pas mau cabut nyawa, ini udah aku cabut atau belum ya? Udah mati duluan.
Bangkitkan semangat. Allahu Akbar. Menuju rumah mertua. Insya Allah. Nah, ini anak-anak muda ini mesti disemangati semua, insya Allah. Cuman masalahnya saya mau menyemangati anak muda, bapak-bapaknya pula yang semangat. Nabi Muhammad SAW, Masya Allah, sampai akhirnya Khadijah meninggal dunia. Ummu Kulthum, Ruqayyah, Zainab, Fatimah. Anak laki-laki Al-Qasim, Abdullah. Lalu ada anak laki-laki lagi satu dari istri yang dari Mesir, namanya Maria Al-Qibtiyah. Nama anak itu Ibrahim. Yang lain tak ada melahirkan anak. Dengan Aisyah tak ada, Sayyidatuna Aisyah. Nabi Muhammad itu adalah orang yang diberikan Allah keutamaan sampai akhirnya meninggal Khadijah. Selama dengan Khadijah Nabi tidak ada menikah dengan perempuan yang lain. Ini sekarang kalau udah cerita tentang pernikahan Nabi, anak muda diejek, nggak bisa membela diri. Oh, Nabi kalian tukang kawin. Diam dia. Diejek 2 kali, ngamuk, keluar kunci Inggris. Marah tidak menyelesaikan masalah. Orang memancing kemarahan kalian. Ketika kalian marah, langsung dituduh, teroris, radikal. Kalau kau kena pukul. Kalau diejek Nabi, cara menjawabnya begini. Nabi kalian bininya banyak. Kau tahu Nabi Daud? Ya. Nabi Daud tuh istrinya 100. Kalau dibandingkan Nabi Muhammad sedikit apa banyak? 100 Nabi Daud. Nabi Sulaiman, baca kitabnya sejarah dalam Qasasul Anbiya. Nabi Sulaiman istrinya 300. Ada satu bukunya judulnya Tuanku Rao. Saya punya bukunya di rumah. Di dalam itu ada bercerita tentang seorang raja di Pulau Sumatera. Raja itu istrinya 1000 orang. Andai di pilkada ini bininya itu aja yang milih, duduk deh. Tak ada orang lain milih, cuman bininya itu aja milih. Duduk, 3000 itu kan udah duduk di kabupaten kan. Satu kursi itu, 2 TPS. Saya waktu baca itu, wah, ada juga orang Sumatera yang 1000 bininya. Kalau di Cina ada Tiananmen Square, itu adalah rumah raja yang isinya kamar-kamar 1000 kamar. Tapi tak tahu kita, rupanya orang Sumatera ini kecil-kecil cabai rawit, kecil memang 1000. Saya baca rumah, cuma tak usahlah kita teruskan. Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, cuman satu riwayat menyebut 9, satu riwayat menyebut 11. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan raja-raja dunia. Paham? Jadi orang yang mengatakan istrinya banyak, itu dibandingkannya sama CPNS. Hidup ini tergantung membandingkan dengan siapa. Bisa membela? Jangan ketika Nabi diejek kalian diam. Nabi diejek diam, tapi pas mau takbir Allahu Akbar, pas Nabi diejek diam. Kalau Nabimu dihina, diejek, kau tak bisa membela, ganti pakaianmu dengan kain kafan. Setuju? Nah, siapkan kain kafan. Bukan kata saya, ini punya Hamka yang ngomong.